Halo, perkenalkan nama saya Cika Heidi Monding, NIM 2108110200078 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, kelas genap. Dengan dosen pengampu, Sofia AP Sambul, MSI, Dr. Anda Jaini Imbang, MHum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ulasan buku. Buku yang saya ambil yaitu Pengantar Bisnis, Teori dan Aplikasi di Indonesia. Identitas buku, judul Pengantar Bisnis, Teori dan Aplikasi di Indonesia. Penulis Munia Altesa MSI, penerbit Diktat Perkuliahan, Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Tahun terbit 2011, jumlah halaman 139. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan warna sampul buku yaitu kombinasi merah muda dan ungu. Kedua, ada orientasi. Buku ini ditulis oleh Munia Altesa MSI, seorang pengajar di Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis aktif mengikuti seminar dan pelatihan. Penulis menjadi pengurus aktif atau ketua maupun anggota dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Buku ini merupakan hasil pengamatan dari penulis dan ditulis berdasarkan acuan yang penulis baca dari berbagai sumber dan pengalaman mengajar. Buku ini sangat dibutuhkan mahasiswa yang akan mempelajari dan memahami ilmu bisnis karena buku ini membahas tentang pokok-pokok yang menjadi dasar keseluruhan pelajaran pengantar bisnis. Karena pada program studi administrasi bisnis, pengantar bisnis adalah salah satu mata kuliah pokok yang menjadi dasar mempelajari bisnis. Yang ketiga, ada tafsiran isi. Buku ini membahas tentang pokok-pokok yang menjadi dasar ilmu bisnis, mulai dari yang pertama, bisnis dan lingkungan bisnis, kedua, globalisasi ekonomi dan bisnis internasional, tiga, bentuk organisasi bisnis, empat, pengelolaan dan pengorganisasian bisnis, lima, manajemen sumber daya manusia, enam, motivasi kerja, tujuh, kepemimpinan, delapan, manajemen pemasaran, 9, kebijakan produk, 10, kebijakan promosi, 11, kebijakan distribusi, 12, kebijakan harga, 13, manajemen operasi, 14, manajemen keuangan, 15, sekuritas dan investasi, dan yang ke-16, konsep fundamental dan analisis laporan keuangan. Melalui pengamatan Munia Altesa MSI, berhasil menjelaskan pokok-pokok yang menjadi dasar ilmu bisnis pada tiap-tiap bab. Pada bab 1, mempelajari kegiatan yang dilakukan di masyarakat dan pengelolaan bisnis seperti pemilik modal, manajer, tenaga kerja, konsumen. Ada juga tujuan bisnis dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, keuntungan usaha, pertumbuhan dan perkembangan. Dilanjutkan pada bab 2 tentang globalisasi ekonomi dan bisnis internasional yang menjadi pendorong dan penghambat era mendatang di bidang perekonomian. Selanjutnya, bab 3 membahas tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis. Artinya, setelah organisasi terbentuk, maka dilanjutkan pada bab keempat tentang cara mengelola pengorganisasian dalam berbisnis, seperti fungsi manajemen, level peranan, keterampilan dalam manajemen. Dilanjutkan pada bab kelima membahas tentang manajemen sumber daya manusia, yang merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis. Dilanjutkan pada bab keenam tentang motivasi kerja, yang berhubungan dengan semangat kinerja karyawan. Bab ketujuh membahas tentang kepemimpinan. Di dalamnya ada konsep kepemimpinan, adanya gaya kepemimpinan klasik, dan ada juga teori kepemimpinan. Selanjutnya, bab ke-8 mempelajari tentang manajemen pemasaran. Hal ini penting dan menjadi tujuan utama yang harus dicapai perusahaan. Bab ke-9 membahas tentang kebijakan produk mulai dari konsep dan klasifikasi produk berdasarkan kebutuhan konsumen. Dilanjutkan pada bab ke-10 tentang kebijakan promosi mulai dari pemasaran yang berhubungan dengan teknik-teknik yang paling efektif untuk menjual suatu produk. Selanjutnya, bab ke-11 mempelajari tentang kebijakan distribusi, memerlukan ketepatan cara dan jalur distribusi yang digunakan agar dapat sampai kepada konsumen. Pada bab ke-12 mempelajari tentang kebijakan harga, penetapan harga, tujuan penetapan harga. Dilanjutkan bab ke-13 tentang manajemen operasi, fungsi produksi yang bekerja sama dengan fungsi lain seperti pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan guna memberikan produk terbaik yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.
Dan pada bab ke-14 membahas tentang manajemen keuangan untuk mendapatkan dana, mengelola dana, dan merencanakan penggunaan dana bagi perusahaan. Selanjutnya bab ke-15 mempelajari tentang sekuritas dan investasi, mencakup pendanaan yang memiliki makna strategis bagi sebuah organisasi bisnis karena sumber daya ini digunakan untuk operasional perusahaan maupun membiayai keperluan investasi yang berjangka panjang. Dan terakhir pada bab ke-16 membahas tentang konsep fundamental dan analisis laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi. Kinerja sebuah badan usaha dapat dinilai berdasarkan laporan yang dibuat secara periodik. Laporan keuangan tersebut meliputi laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Keempat, ada evaluasi. Evaluasi ini banyak sekali keunggulan yang terdapat dalam buku ini. Di antaranya terdapat teori-teori dalam berbisnis dan kegiatan dalam berbisnis. Buku ini memberikan banyak informasi terperinci sehingga mudah dipahami dan memberi arahan kepada pembaca bagaimana cara berperilaku dalam berbisnis. Materinya disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat di masa sekarang ini. Buku ini cocok bagi mahasiswa semester awal karena gaya bahasanya mudah dipahami. Jika dibandingkan dengan buku dasar-dasar manajemen, buku ini mencakup semua tentang bisnis. Meskipun terdapat perbedaan dalam topik atau bab, tetapi keduanya sama-sama membahas tentang bagaimana pemula dapat memahami bisnis di era mendatang. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau buku ini memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak ada peta sederhana yang memudahkan pembaca untuk mengetahui garis penting dalam pembahasan buku ini. Dan yang terakhir, kelima, yaitu rangkuman. Buku pengantar bisnis ini sangat berguna khususnya bagi mahasiswa yang mengambil program studi administrasi bisnis. Dengan pembahasan yang detail dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dapat menuntun mahasiswa bagaimana memahami teori dan aplikasi di Indonesia. Jadi, upaya Munia Altesa MSI dalam menjelaskan pengantar bisnis, teori, dan aplikasi di Indonesia patut diberi apresiasi dan acungan jempol. Demikian presentasi saya. Terima kasih.